warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, saya Nova Eliza dari SMA Negeri 1 Gemuh, Kabupaten Kendal. Sebelum saya menanggapi dan memberi batasan pada mosi kali ini, saya ingin memberi penjelasan terkait dengan mosi. Dewan Juri yang terhormat, mosi debat dalam kesempatan kali ini adalah bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Kemudian mengawali argumentasi saya, menurut mosi yaitu pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Menurut saya itu menyulitkan dalam penyebaran informasi ke tempat yang jauh dari pusat informasi. Maka dari itu, saya tidak setuju dengan mosi tersebut karena manfaat influencer dalam program kerja pemerintah dalam mempromosikan kerjanya adalah sangat penting. Kenapa? Karena dengan adanya influencer akan meringankan kerja pemerintah saat mensosialisasikan hal tersebut. Misalnya, saat ini pemerintah menerapkan protokol kesehatan karena adanya virus COVID-19. Juga perlu bantuan influencer supaya informasinya dapat diterima publik dan banyak yang tahu, termasuk masyarakat yang ada di pedalaman. Kekuatan seorang influencer memang terletak pada pengaruhnya. Dan inilah yang membuat pemerintah menggunakan atau mengajak influencer untuk mempromosikan kebijakannya. Pihak afirmasi menyatakan bahwa influencer itu menggiring opini tanpa diskursus yang sehat. Saya tidak menyetujui hal tersebut karena sebagai seorang influencer tidak harus mendapatkan pelatihan yang serius. Pihak pemerintah juga ikut bercampur tangan dalam mempromosikan kebijakannya kepada seorang influencer melalui media sosial dengan menjelaskan dan menegaskan apa maksud dari promosi tersebut. Kemudian, influencer menegaskan lagi kepada pembaca apa yang dimaksud dari pemerintah tersebut. Sesuai namanya, pengaruh adalah kekuatan utama dari seorang influencer. Mereka bisa menjadi trendsetter baik di skala kecil maupun besar. Sebagai contoh, untuk menguatkan argumentasi saya, dikutip dari wartakotalive.com dari webinar yang digelar Gospel Group, pemasaran dan talenta digital global mengakui ada beberapa pengaruh pada diri Amel Carla dalam menentukan konten. Amel berkata, kemarin juga sempat bikin vlog 3 kali seminggu. Aku kemarin bikin jamu dan masak-masak. Ada beberapa perubahan karena akhirnya saat PSBB dan new normal atau jadi bisa bikin podcast, ujarnya. Amel juga mengakui bahwa selama pandemi minat masyarakat untuk menonton kontennya itu meningkat akibat aktivitasnya sebagai influencer. Sebagai contoh yang kedua, dikutip dari bbc.com, salah satu lembaga yang menggunakan para influencer adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyosialisasikan penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2019. Pihak istana menyatakan influencer merupakan pelengkap jubir dan humas pemerintah karena mampu menyentuh akar rumput dengan bahasa yang mudah dicerna. Kemudian pihak afirmasi juga menyatakan bahwa pihak pemerintah jadi lepas tangan atas tanggung jawabnya. Misalkan, seorang influencer dalam menjalankan tugasnya, pihak pemerintah masih memantau dan menginformasikan. Begitu menurut saya. Oleh karena itu, manfaat influencer sangat diperlukan dalam membantu kinerja pemerintah. Jadi, sekali lagi saya nyatakan dengan tegas, saya sangat menolak mosi ini karena tidak efektif bagi pemerintah jika menyampaikan kinerjanya tanpa bantuan influencer. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa peran influencer sangat penting untuk mempengaruhi masyarakat dalam menyampaikan informasi dari pemerintah. Sekian argumen yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.